Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oni Gabriel Ambarita dengan NIM 15012130866 dari kelas AB 4507. Di sini saya akan menjelaskan implementasi CSR pada PT ASDP. Baik, di sini muncul Corporate Social Responsibility PT ASDP Indonesia Ferry. Nah, sebelum kita membahas PT ASDP, ada baiknya kita berkenalan dulu nih sama CSR. Nah, apa sih CSR itu? Istilah CSR mulai digunakan pada tahun 1970-an. CSR adalah komitmen bisnis untuk secara terus-menerus berperilaku etis dan berkontribusi dalam pembangunan ekonomi serta meningkatkan kualitas hidup karyawan dan keluarganya, masyarakat lokal, serta masyarakat luas pada umumnya. Nah, perusahaan yang biasa kita kenalkan sekarang-sekarang itu lebih berfokus pada profit. Nah, CSR ini dibentuk dalam tiga komponen utama, biasa disebut 3P. Nah, 3P itu adalah profit, planet, dan people. 3P ini menunjukkan bagaimana perusahaan mempertanggungjawabkan dampak operasi dalam dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta menjaga agar dampak tersebut menyumbang manfaat kepada masyarakat dan lingkungannya. Jadi, perusahaan di sini difokuskan untuk bukan hanya untuk profit, tetapi mementingkan lingkungan di mana letak perusahaan itu dan masyarakat di sekitar perusahaan itu. Melaksanakan CSR secara konsisten dalam jangka panjang akan menumbuhkan rasa keberterimaan masyarakat terhadap kehadiran perusahaan. Nah, jika masyarakat merasa diuntungkan dengan adanya perusahaan ini, maka nilai dari suatu perusahaan itu akan menaik di mata masyarakat sekitar. Oke, nah selanjutnya kita akan kenalan sama PT ASDP Indonesia Ferry. Nah, PT ASDP Indonesia Ferry adalah salah satu BUMN di Indonesia yang bergerak dalam jasa angkutan penyeberangan dan pengelola pelabuhan penyeberangan untuk penumpang, kendaraan, dan barang. Fungsi utama perusahaan ini adalah menyediakan akses transportasi publik antar pulau yang bersebelahan serta menyatukan pulau-pulau besar sekaligus menyediakan akses transportasi publik ke wilayah yang belum memiliki penyeberangan guna mempercepat pembangunan atau penyeberangan perintis. Nah, ASDP menjalankan armada feri sebanyak lebih dari 200 unit yang menangani 299 rute di 34 pelabuhan di seluruh Indonesia dan mengembangkan bisnis lainnya terkait dengan pengembangan kawasan pelabuhan seperti Bakoheni Harbor City di Provinsi Lampung dan kawasan Marina Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur. Nah, sekarang kita akan masuk ke implementasi 3P di PT Indonesia ASDP Ferry. Yang pertama ada people. Nah, saat masa COVID-19 kemarin, PT ASDP menyediakan pembagian makanan ekstra ke karyawan serta pembagian masker untuk karyawan. Nah, selain itu juga PT ASDP memberikan seperti vitamin atau minuman-minuman yang menguatkan imun kita pada saat COVID kemarin seperti memberi obat vitamin C dan memberi minuman susu bir brand untuk memperkuat daya imun para karyawannya. Serta ada program Senyum Peduli ASDP yang tertuju kepada pengemudi truk. Dalam rangka memperingati Hari Pelanggan Nasional di Indonesia pada tahun 2021 kemarin, PT ASDP membagikan merchandise berupa tumbler, tote bag ramah lingkungan, notes, handuk, dan lainnya kepada pengguna jasa di terminal dan kapal ekspres pada lintasan merak Bakuehen sebagai ungkapan syukur kepada pelanggan setianya. Selain itu, dalam hak asasi manusia, di mana perusahaan ini telah menerapkan perekrutan SDM lokal menjadi prioritas utama. Kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia juga menerapkan kesetaraan gender. Itu dimaksudkan agar peran wanita selalu mendapatkan perhatian sama dengan kaum pria. Nah, selain itu, PT SDP Indonesia Ferry juga pernah memberikan beasiswa kepada karyawannya untuk beasiswa belajar di luar negeri.
Nah, seperti yang tadi ada peringatan Hari Pelanggan Nasional yang memberikan merchandise. Nah, seperti ini di gambar ini terlihat bahwa pegawai SDP memberikan hand sanitizer kepada pelanggannya yang sedang menunggu di ruang tunggu. Yang kedua ada profit. Dalam peningkatan profit mereka, PT SDP memperluas aksesibilitas dan fasilitas layanan ke pelabuhan dan penyeberangan terus ditingkatkan. Seperti di Pelabuhan Merak, PT SDP dengan pengoperasian dermaga 6 Merak PT SDP juga mempersiapkan akses khusus menuju dermaga untuk memecah antrian. Pelabuhan juga terus ditata, saat ini dipersiapkan peningkatan layanan e-ticketing dengan masa COVID yang kemarin dilanda kita. PT SDP menyediakan tiketing online agar lebih mudah untuk memesan tiket tanpa harus berkerumun di terminal. Selain itu, PT SDP juga menerapkan praktek bisnis anti penyuapan dengan menerapkan SMAP ISO 37001-2016. Dan dalam mempertahankan profitnya agar stabil, PT ASDP menjamin kesejahteraan karyawannya dengan memberikan kemitraan dengan pelatihan, sertifikasi, pameran UMKM, dan pelatihan pemuda pelabuhan. Dan yang terakhir ada planet. ASDP sangat peduli terhadap lingkungan hidup. Kepedulian akan lingkungan dengan mengacu kepada Sustainable Transportation dengan penggunaan bahan bakar berbasis ramah lingkungan B30, menjalankan praktek pencegahan pencemaran lingkungan dan tumpahan minyak, penghijauan dan penanaman mangrove di sekitar pelabuhan di 12 cabang sebanyak 7.300 bibit, program daur ulang sampah, dan konsumsi rumah tangga sekitar pelabuhan. Awareness bahaya sampah plastik di laut kepada konsumen. Saat ini, ASDP sedang fokus dalam menurunkan emisi karbon. PT ASDP memiliki target-target karbon netral atau net zero emission di masa yang akan datang. Dari sisi energi, ASDP menggunakan energi yang ramah lingkungan, melakukan pengelolaan bahan perusak ozon, memakai lampu LED, menerapkan anjungan listrik mandiri atau ALMA, membangun PLTS, menggunakan bahan bakar B30 yang ramah lingkungan, dan menjalankan aplikasi sistem monitoring konsumsi BBM. Nah, bisa kita lihat bahwa PT SDP di samping mementingkan profit dan masyarakat sekitar juga mementingkan planet, yaitu lingkungan sekitar pelabuhan seperti menanam mangrove dan menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan sehingga tidak mencemari laut nih terutama dan ekosistem lautnya. Nah, di sini bisa kita lihat pencapaian ASDP. Ternyata PT ASDP Indonesia Ferry atau Persero pernah meraih penghargaan Top CSR Awards 2021 bintang 4 pada tanggal 22 April 2021. Nah, ternyata penerapan CSR pada PT SDP ini ternyata sangat bagus sehingga mendapatkan pencapaian penghargaan Top CSR Awards 2021 dan Top Leader on CSR Commitment 2021. Nah, ternyata PT SDP sudah cukup bagus dalam menerapkan CSR. Oleh karena itu, semoga PT SDP dapat meningkatkan penerapan CSR pada tahun-tahun selanjutnya. Nah, kesimpulan dari PT SDP tersebut bahwa PT SDP sudah sangat baik dalam menerapkan CSR, baik itu untuk profit, people, ataupun planet, sehingga mendapatkan 2 penghargaan dari pemerintah. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan dalam tutur kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.